Ya, kembali lagi di Cerita Hati karena siap cerita Berkesan di hati. Ya. Wih, kita lanjut. Ya, Jadi tadi penerima zakat Ya. ini siapa aja? Mustahiknya ya. prinsip sebetulnya ada 8 asnaf atau 8 golongan. Begitu di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas shodaqatu lil fuqara. Jadi yang namanya zakat itu untuk orang fakir. Fakir, tahu kan fakir? Fakir ya. Fakir. Terus yang kedua untuk orang miskin. Nah, orang miskin. Dia nggak lihat dia lagi serius, Wih. Iya, iya, maksudnya kan mudah kan contohnya, itu fakirnya ada yang mewakili, miskin sampai tiap hari cuma nyurat-nyuret gitu aja, kasihan orang miskin ini ya. Serius banget ya. Jadi Orang nggak fakir. ini loh, dia nggak peduli lihat. Saking Nah, dia stresnya harus nanti Biasa, akhir acara kasihan. udah bikin coretan. Iya, orang miskin itu isinya Padahal nyurat-nyuret. dia nggak denger tuh, bodo amat cuekin lah. Ya, enggak apa-apa. Ya, oke. Enggak loh, dia nggak dengar loh. Ya, betul. Dia punya ya, dunianya sendiri. Oh, iya. Oke, yang ketiga adalah fakir, miskin, dan orang-orang amil. Amil itu ya innamas shodaqatul fuqara wal masakin wal amil. Amil itu adalah orang yang panitia zakat tetapi panitia yang mengurus. Bukan panitia yang hanya menerima. Kan sering kan panitia penerima zakat. Iya. Padahal dia sudah punya profesi lain. Dia dosen, dia apa misalnya dia bahkan ada anggota dewan tapi menyediakan diri jadi misalnya jadi panitia zakat, dia tidak berhak, mohon maaf. Iya, iya. Karena dia hanya pengumpul. Padahal seharusnya amil itu mengaudit. Mengaudit itu kamu profesinya ini, penghasilan sekian, maka kamu dulu ada orang bernama Mu'az bin Jabal. Sahabat Rasulullah itu punya sahabat yang ditugasi Rasulullah menjadi amil. Sehingga setiap orang itu diaudit. Kekayaanmu sekian, maka oke, kamu kambingmu udah 40, ambil satu untuk zakat. Seharusnya proaktif seperti itu. Makanya khud min amwalihim shodaqah, ambillah. Jadi panitia zakat itu dia aktif mengambil kayak petugas pajak. Jadi ngingetin gitu ya bahwa ini Iya. harus dijalankan Betul, gitu sesuai dengan itu, syariat. Oke, itu. yang ketiga, Oke, yang keempat. Keempat, wa fisabilillah wal gharim, orang yang terhutang karena satu musibah. Misalnya kebakaran, misalnya ada apalah musibah gempa atau apa, kebanjiran segala macam, maka dia terhutang. Menerima. Maka boleh berhak. Yang kelima. Wabnu sabil, orang yang di dalam perjalanan tiba-tiba kecopetan atau kehilangan uang saku, misalnya orang umroh haji, Hilang dompetnya semua. hilang, boleh sekedar untuk pulang, sekedar untuk itu didapatkan dari uangnya itu. Keenam. Dan fisabilillah itu jalan-jalan yang diperlukan, misalnya tidak hanya masjid, tidak hanya sekolah, tapi kalau perlu WC umum pun bisa. Ya. Pokoknya untuk kemaslahatan. Ya. Untuk pos jaga keamanan boleh. Boleh. Kalau tadi sudah, nanti prioritasnya ya, itu ada prioritasnya. Kemudian juga orang-orang yang mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, digembirakan. Tapi kalau mu'alafnya sudah cukup, ya jangan dikasih beras 2 kilo, tapi kasihkah dalam bentuk sarung, sajadah, atau hadiah, mau kena, boleh diambilkan dari zakat. Kalau orang berhutang boleh nggak Ustaz? Boleh. Wal gharim tadi. Berhutangnya bukan karena berhutang, karena kalau berhutang sekarang pengusaha itu punya utang juga. Nah, itu dia. Bukan dia benar mustahik, bukan dia gitu ya. Mualaf juga kalau mualafnya miliarder, masa kita kasih Maka zakat hadiah. Hadiah Bentuknya namanya. hadiah. Jadi untuk diambilkan mengingatkan itu. dia akan ibadah gitu Ya, ya. Gitu ya. hadiahnya tadi. ya Oke. yang bagus lah gitu. Kalau fakir sama miskin bedanya apa, Ustaz? Bedanya nanti saya jelaskan ya. Nanti dijelaskan ya. Soalnya saya siap juga ingin laksanakan. mengundang bintang tamu pada hari ini, tamu kita yang memang berbicara tentang penyaluran zakat tapi melalui lembaga. Dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional ya. Kita langsung panggil aja, beliau adalah ketuanya. Ini dia Profesor Dr. Haji Bambang Sudibyo MBA CA. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih. Rahmat, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Silakan. Silakan Prof. Iya. Ini betul-betul senior saya. Senior saya. Prof, ini kan tadi kita sedang berbicara tentang zakat dan teman saya ini berbicara kalau zakat mau dikasihin sendiri atau langsung ke lembaga tertentu itu gimana sih aturannya misalnya? Jadi begini ya, sejak ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang kemudian aturan pelaksanaannya diatur dalam PP, Peraturan Pemerintah Nomor
14 tahun 2014. Ya. Ya. Maka untuk menjadi amil zakat tidak bisa mengangkat dirinya sendiri menjadi amil zakat, itu sudah melanggar aturan itu, karena sudah diatur oleh undang-undang. Sekarang yang namanya zakat itu dipungut, amilnya itu negara. Oh, amilnya negara. Yang menjadi amil zakat itu negara, Ya. ya, melalui suatu badan yang namanya Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Ya. Nah, Basnas itu ada tingkat pusat, yang kebetulan sekarang ketuanya saya, anggotanya ada 11 orang, ya, ketuanya saya, gitu. Mulai bulan Agustus ini, jadi saya baru 2 bulan menjabat sebagai ketua Basnas nih. Itu Basnas pusat, kemudian ada Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota. Di luar itu juga ada lembaga amil zakat milik masyarakat yang namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Contohnya seperti yang sekarang banyak dikenal itu misalnya dompet itu apa. Jadi PKPU, PKPU, ya, karena jadi dutanya semua- ada di sini ya. Ya. semua lembaga amil zakat yang sudah memenuhi persyaratan undang-undang sudah disahkan oleh pemerintah melalui Menteri Agama. Ya. Itu juga resmi menjadi amil zakat. Ya. Nah, itu semuanya itu namanya sistem Basnas. Jadi membayar zakat sekarang ya harus melalui sistem Basnas. Makanya tadi waktu saya ngobrol dengan Mas David ini, bagaimana Pak kalau sudah bayar pajak itu kan mestinya kalau Ada pengurangan. enggak, Nggak jadi pengurangan begini, pajak. kalau mau sudah Ngomong membayar zakat jadi pajak. zakat, Zakat. zakat pajak. itu mengurangi pendapatan Iya. kena pajak, bukan mengurangi pajaknya, Pajak. mengurangi pendapatan kena Kena pajak. pajak. Jadi pendapatannya berapa, ya, kurangi dulu berapa yang dibayar zakat, kemudian nanti netonya itu yang kena Prof Bambang, pajak. boleh nggak nanti hitung-hitungannya lebih jelas ya? Nanti Ya, ya setelah yang satu ya, ini ya silakan. kita praktekkan bersama supaya Anda yang di rumah dan hadirin studio juga mengerti bagaimana sih sebetulnya ketika kita kemudian mengkomparasikan yang sudah ada pajak lalu kemudian ada zakat dan apakah zakat yang mengurangi pajak. Untuk itu nanti kita akan jelaskan. Selain satu ini tetap bersama kami di sini di Cerita Hati karena setiap cerita Kesan di hati.